Hai guys, ketemu lagi sama saya Rify Channel di Etnik Indonesia. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik. Tetap semangat melestarikan pusaka-pusaka Nusantara. Nah, kali ini sangat spesial banget karena saya lagi pengen review pusaka klewang dari suku Sasak dari Lombok guys. Ini adalah pedang yang saya dapat beberapa waktu yang lalu dari teman-teman juga di daerah Lombok. Saya mengucapkan salam buat teman-teman daerah Lombok yang nonton video-video kita, dan begitu banyak informasi yang kita dapat bahwa teman-teman yang nonton video Etnik Indonesia mulai semangat kembali untuk bisa melestarikan pusaka-pusaka Nusantara. Salah satunya dari Lombok, kita dapat banyak ngobrol dengan seorang yang luar biasa yang memiliki pusaka ini. Ini adalah pusaka khas daerah Lombok yang memiliki ornamen yang luar biasa guys. Nah, sejarah pedang Lombok ini, atau kalau di sana ya, di Lombok itu dinamakan klewang Sasak gitu ya. Klewang dari Lombok ini sejarahnya di abad ke-17, abad 18 mulai populer dengan yang namanya klewang Lombok ini, yang menjadi salah satu bagian di dalam persenjataan di dalam kerajaan Lombok ya. Dan itu menjadi suatu ciri khas yang kita bisa lihat di dalam bentukannya hampir mirip pedang Palembang. Nah, kalau mungkin saya bisa bandingin, mungkin saya ada pedang Palembang satu bro. Saya minta tolong Mas Didin bisa ambil ya. Di sana itu ada pedang Palembang saya. Bedakan ya antara pedang Palembang dengan pedang Lombok yang sebenarnya agak mirip. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini adalah pedang Palembang yang saya dapat di Sumatera dari Ogan Ilir. Sedangkan yang satu lagi ini adalah klewang Lombok yang kita dapatnya original dari Lombok. Mungkin secara kasat mata ini kita hampir tidak bisa membedakan ya, ciri khasnya hampir sama seperti keongan di sini. Ukirannya juga hampir mirip, walaupun pasti ada perbedaan secara detailnya. Dari jenis kayunya, kalau kayu dari Lombok ini kayu barera, itu kalau orang-orang sana bilang. Nah, dari kayu dari Sumatera ini agak sedikit berbeda, ini seperti kayu hitam, seperti kayu arang, dan juga beberapa bagian juga ada yang memakai tanduk guys, tanduk kerbau. Ya, kebetulan yang saya dapat ini adalah yang dari tanduk kerbau. Nah, ini ada kesamaan yang begitu melekat, tapi juga ada perbedaannya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, nanti saya mau tunjukin teman-teman, ada perbedaan yang mencolok antara pusaka dari Sumatera atau Palembang dengan pedang yang dari Lombok. Kita lihat dulu bilanya yang pedang Sumatera ya. Oh, ini adalah bila yang sangat tua sekali, bila dari pedang Palembang, yang mana bentukannya hampir mirip seperti katana. Panjangnya ini sekitar 65 cm dengan ciri khas di dalam pedang dari Palembang ini adalah seperti patahan di sini ya. Ini agak mencolok sekali patahannya, jadi agak kotak. Dengan ada, kalau di sini bilang jalan darahnya. Ini salah satu pedang Palembang yang kita dapat dengan
Keorisinalnya sangat terjaga banget. Ini tetap masih patina aslinya tanpa diwarangi, dan ini tipis banget dan sangat tajam sekali guys. Pedang Palembang. Nah, kita bandingkan dengan ciri khas dari Lombok yang kalau kita lihat dari hulunya hampir sama, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Saya taruh dulu yang ini. Oke, nah kita lihat kelewang dari Lombok ya. Nah, ini luar biasa banget. Ini adalah kelewang dari Lombok yang kita dapat masih original dari ujung sampai ujung dengan ukiran lafaz yang begitu detail di seantero bilanya guys. Dan ini ukirannya ini terdiri dari bahan perak yang mana apa bro, bacanya bro, bisa baca bro? Ini Mas Didin saya minta bantu baca ya guys ya. Ini nama-nama Asmaul Husna ya. Iya. Karakter dari Sang Pencipta ya. Iya. Di sini ini ada karakter-karakter dari Sang Pencipta ya. Wah, keren banget guys. Ini adalah pedang yang asli dari Lombok dengan bentukan seperti perahu nangkuk di sininya, seperti kalau orang Jawa bilang pedang lameng. Nah, kita bisa bandingkan dengan pedang yang dari Palembang. Dari bilanya sudah kelihatan sangat jelas sekali perbedaannya. Yang mana salah satu panjangnya jelas berbeda, lebih panjang. Tapi yang membedakan dengan sangat jelas adalah ukirannya dan juga dari ujung daripada bilanya guys. Ini menunjukkan Indonesia itu adalah negara yang begitu beragam kesenian, beragam seni cipta, beragam filosofi, beragam kebijaksanaan, beragam adat istiadat yang mana menjadi salah satu kekayaan daripada bangsa Indonesia. Dan bayangkan pedang yang walaupun kelihatan sama, ketika kita bandingkan akan jauh berbeda, akan jauh kelihatan perbedaannya, yang mana itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika guys. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Jadi ini luar biasa banget menurut saya, salah satu pedang bersejarah, yang satu pedang bersejarah dari Palembang. Salam buat teman-teman yang ada di Sumatera, di Palembang, dan juga salah satunya lagi pedang yang berasal dari Lombok, yang kadang-kadang orang agak sulit membedakan, dan inilah bedanya. Dari bilanya kelihatan sekali perbedaannya, dari ukirannya juga kelihatan sekali ada perbedaan juga. Dan apalagi kalau kita lihat dari ornamennya, pedang Lombok ini adalah pedang yang sangat sangat bercorak, yang sangat menarik sekali, punya ciri khas, yaitu ada seringkali ada ornamennya, atau kalau kita bilang dalam bahasa pusaka itu kinata ya, atau lafaz ya. Dan ini adalah lafaznya yang kalau dibaca sama Mas Didin ada lafaz dari Asmaul Husna ya Mas ya. Iya. Dan coba bayangkan kalau zaman sekarang ini ada berita-berita yang mana ini ya, oknum-oknum yang membenci daripada pusaka-pusaka dan memusrik ya. Apa sih Iya, namanya? Memusrikan ya pusaka. Yang mana kalau kita lihat pusaka-pusaka tradisional zaman dulu itu juga ada lambang-lambang Islam juga ya. Iya. Dan saya rasa leluhur kita zaman dulu yang notabene kerajaan di Mataram itu adalah kerajaan Islam, kerajaan di Lombok itu sangat menghargai dan sangat memuliakan juga yang namanya pusaka-pusaka atau senjata-senjata tradisional, yang mana fungsinya udah jelas sekali adalah untuk mempertahankan wilayah, untuk mempertahankan kekuasaan, untuk membela orang-orang yang lemah. Dan tanpa persenjataan salah satu daerah itu tidak akan aman guys. Itu sebabnya sudah sepatutnya kita sebagai anak bangsa pun bisa memelihara dan bisa menjaga pusaka-pusaka Nusantara yang harusnya menjadi satu kebanggaan daripada kita semua.
Ini luar biasa banget dan saya sangat bangga bisa mempunyai pusaka yang satu dari Palembang dan satu lagi dari Lombok. Keren banget. Beratnya hampir sama, cuman karena yang Palembang ini lebih panjang, jadi memang agak sedikit berat, tapi sangat-sangat ini sekali, sangat dibandingkan dengan panjangnya ini sangat ringan sekali sebenarnya dan sangat mudah sekali untuk digunakan ya. Dan saya bisa bayangkan ini adalah senjata yang digunakan di dalam peperangan. Kita lihat ada ininya, ada sedikit sisa-sisa pertempuran di sini. Di sini ada sedikit sisa pertempuran ya. Dan ini adalah pedang yang saya rasa juga mungkin dipakai di dalam membela Nusantara guys, dalam melawan penjajah. Wah, keren banget ini. Nah, ini pedang kebesaran dari Lombok yang juga menjadi ciri khas bahwa negara Indonesia adalah negara Islam terbesar yang seharusnya juga di dalam sejarah kerajaan Islam di Indonesia itu juga begitu luar biasa dan bisa ditunjukkan dari pusaka-pusaka yang ada ornamen-ornamen dengan tulisan-tulisan ayat suci di bilahnya. Mantap. Oke guys, thank you udah nonton video-video kita. Kita semangat bisa terus melestarikan pusaka Nusantara. Saya mengajak teman-teman yang nonton video kita bisa juga terinspirasi dan melestarikan juga pusaka-pusaka Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.